فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, pembahasan yang lalu kita selesai dari maf'ul mutlaq. Nah, yang pada asalnya maf'ul mutlaq ini menggunakan apa? Humam, masdar. Apa bedanya masdar dengan isim masdar? Rifki. Taib. Kalau masdar, itu harus tersusun dari apa? Huruf-huruf fi'ilnya. Tidak boleh kurang. Dan lebih boleh, tapi kurang tidak boleh. Seperti apa? Ightasala apa? Ightisalan, ini masdar. Kalau isim masdar itu adalah apa? Yang kurang dari huruf-huruf penyusun fi'ilnya. Ightasala ghuslan, berarti ghuslan isim masdar. Sedangkan ightisal ini apa? Masdarnya. Nah, dan berkaitan dengan maf'ul mutlaq, di sana ada hal-hal yang bisa menggantikan masdar. Nah, ada banyak kemarin. Nah, disebutkan oleh ulama nahwu ada berapa? Hudzaifah. 21 yang bisa menggantikannya. Dan disebutkan oleh mu'allif 3 jenis saja. Yang pertama apa? Talha? Madalla 'alal kulliyah awil juz'iyyah. Baik, seperti kullun wa ba'dun. Kemudian yang kedua, adat, yaitu dengan bilangan. Dan yang ketiga apa, Ghazi? Dengan asmaul alat, ya. Dengan apa? Isim-isim alat. Tapi dengan syarat apa untuk isim alat? Aba Ilyas? Syaratnya yaitu adalah alat tersebut yang ma'ruf digunakan untuk fi'il tersebut. Baik. Dan ketika kita menggunakan menggunakan salah satu dari 3 hal tadi sebagai pengganti dari masdar, baik, maka hakikat yang menjadi maf'ul mutlaq itu yang mana? Contohnya misalnya fajriduhum 80 jaldah. Fajriduhum 80 jaldah. Tapi bagaimana mengirabnya ini? Indak Yusuf. Fajliduhum 80 jaldah. Kita mengirabnya bagaimana? Untuk 80. Maf'ul mutlaq. Baik. 80 berarti i'rabnya ikhwan maf'ul mutlaq naibun an masdarin mahdhuf. Takdiruhu
jaldan thamanin. Berarti kalau keseluruhannya apa? Fajriduhum jaldan thamanina jaldah. Paham? Karena dia naib an masdar. Masdarnya mahdzuf. Taib. Ingat-ingat. Demikian pula misalnya walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, takdirnya bagaimana ini takdirnya? Indak Maulana, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Berarti walau taib. Jadi ba'da maf'ul mutlaq naib an masdarin mahdhuf takdiruhu walau taqawwala alaina aqawila ba'dal aqawil. Berarti kalau darabtuhu sautan, gimana ini? Darabtuhu sautan Rifki. Di takdir saja sudah. Takdirnya gimana? Darabtuhu darban bisautin. Berarti sautan i'rabnya maf'ul mutlaq naibun an masdarin mahdhuf takdiruhu darabtuhu darban darban bisautin. Baik. Ya, itu diingat-ingat. Karena ini untuk pembahasan tambahan dari jurumiyah, kawan. Ya, tentang apa? Tentang pembahasan yang naib anil masdar, maf'ul mutlaq, yang naibun an masdarin mahdhuf. Sekarang kita masuk pada babul maf'uli fi. Dan ini berarti jenis yang keberapa? Yang ketiga dari mansubat. Dan tasmiyah al-maf'uli fi, kawan, merupakan tasmiyah lil kufiyin. Sedangkan Basriyun menamakan pembahasan ini dengan al-dzarf. Jadi maf'ulun fi nama bagi kufiyin dan dzarf nah istilah di kalangan Basriyun, dan tidak ada apa? Musyahah. Kaidah dalam pembahasan ilmi la musyahah fil istilah. Maksudnya apa? Tidak perlu perdebatan dalam penggunaan istilah. Yang penting yang diinginkan adalah sesuatu yang sama. Qala wa huwal musamma dzarfaz zamani wa dzarfal makan. Dan itulah yang dinamakan dzarfuz zaman dan dzarful makan di sisi siapa? Basriyin. Baik. Dan digandengkannya dalam satu bab, yaitu bab maf'ulin fi. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan tasyabuhnya, yaitu keserupaannya, juga kedekatan hukum-hukumnya. Fadzarfuz zaman, sekarang kita masuk pada masing-masingnya. Adapun dzarfuz zaman huwa ismuz zamanil mansub bi taqdiri fi. Yang dimaksud dengan dzarfuz zaman yaitu isim yang menunjukkan zaman. Baik. Isim yang menunjukkan zaman yang dinasabkan dengan takdir fi padanya. Nah, ditetapkan adanya fi yang dihilangkan. Yang fi ini menunjukkan tentang dzarf. Berarti keluar darinya ikhwan isim-isim yang menunjukkan waktu tapi tidak apa? Tidak ada takdir fi padanya. Misalnya yauman. Yauman tapi tidak bermakna fil yaum.
Seperti apa? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Yauman di sini i'rabnya apa? Ini isim menunjukkan zaman dan mansub, ya kan? Inna nakhafu min rabbina yauman. Tapi tidak ada takdir fi padanya. Tidak fi yaumin, tidak. Makanya yauman di-i'rab sebagai apa? Kasfi maf'ulun bih pada contoh tadi. Ya. Perhatikan catatan kaki nomor 1. Idza lam yatadamman ismu zamani makna fi la yakunu dzarfan bal yakunu kasairil asma. Apabila tidak terkandung di dalam isim zaman makna fi yang menunjukkan apa? Dzarfiyah, di dalam atau pada, maka dia tidak bisa menjadi dzarf. Bahkan dia itu seperti isim-isim yang lain. Yu'rabu ala hasabi mauqi'ihi fil jumlah, yang di-i'rab sesuai dengan kondisi letaknya di dalam jumlah. Fayakunu mubtada'an, sehingga dia bisa di-i'rab menjadi mubtada'. Misalnya yaumuna sa'idun. Yaum ini isim menunjukkan zaman. Tapi di sini apa? Tidak ada takdir fi padanya. Makanya yaumuna sa'idun di-i'rab Iqbal, mudah ini. Yaumuna mubtada'un marfu'un fil ibtida'. Baik. Baik. Terus wa huwa mudhaf wa na baik. Sa'idun khabar mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu rafihi dhammah. Baik. Wa khabaran, dan dia bisa menjadi khabar. Nahwu hadza yaumul 'id. Hadza yaumul 'id. Humam i'rab. Baik. Naam. Hadza yaumul 'id. Ha harfu tanbih. Nama mabniun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Dza isim isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yaumul 'id, yaumu ini syahidnya dia khabar marfu'un wa alamatu raf'i dhammah wa huwa mudhaf, al-'id mudhafun ilaih. Fa fa'ilan, dan bisa di-i'rab sebagai fa'il. Jaa syahrus shaumi. Jaa syahrus shaumi. Maulana surah. Nam jaa fi'il, syahru fa'ilnya wa huwa mudhaf, as-shaumi mudhafun ilaih. Wa maf'ulan bi, dan bisa di-i'rab sebagai maf'ulun bi. Nahwu qaulihi ta'ala wa anzirhum yaumal azifah. Wa anzirhum yaumal azifah. Ibrar. Nah, dipercepat dalam mengi'rab. Pahami dulu. Nah, kalau sudah paham fi'il, fa'il atau mubtada khabar, insyaallah paham, mudah. Anzirhum yaumal hasrah. Anzirhum fi'il amr mabniun ala sukun. Nah, fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu anta. Hum ha dhamir muttasil mabniun ala dhamm fi mahalli apa? Nasbin. Maf'ulun bih wal mim alamatul jam'. Yaumal asifah, yauma maf'ulun bih tsani wa huwa mudhaf, asifah mudhafun ilaih.
Qala wa kadzalika idza dakhala harfu jarrin 'ala ismi zamani awil makan. Demikian pula apabila masuk huruf jar pada isim zaman atau isim makan, fa innahu yakunu isman majruran la yakunu dzarfan. Maka jadilah dia isim yang majrur, tidak bisa tidak menjadi dzaraf. Nahu qaulihi ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Yaumin di sini apa? Majrurun bi fi, dia bukan dzaraf. Nah, pada hari yang lamanya seperti 50.000 tahun. Jadi kalau fi-nya dinampakkan ikhwan, malah dia bukan jadi dzaraf. Karena pada dzaraf itu ismu zaman al-mansub bitakdiri fi, dan di sisi ulama nahwu ikhwan yang dimaksud dengan takdir fi ini yaitu takdiru maknaha. Takdiru maknaha al-murad bi qawlihi bitakdiri fi ay takdiru maknaha la lafdhuha. Takdiru maknaha la lafdhiha. Takdir maknanya, ditetapkan makna fi padanya, bukan lafadznya. Karena kalau lafadznya ada maka terkadang tidak bisa. Seperti misalnya jalastu qablah. Ini tidak bisa fi qablah, fi atau fi qabli, tidak bisa. Baik, wa qaulihi ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Min fawqihim, fawqi majrurun bimin. Nah, ini makna isim atau makna dzarfu zaman ya. Contohnya sekarang nahwu al-yauma wal lailata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa aman wa syahran wa usbu'an wa sa'atan. Baik. Ini contoh-contoh dzarfuz zaman ya, kawan. Adapun makna masing-masingnya perhatikan catatan kaki. Al-yauma huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ini al-yaum secara lughah. Yaitu semenjak dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Taqul sumtul yauma au yauman au yaumal khamis. Kan ya, puasa harus sehari penuh dari semenjak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Wal lailata hiya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri shadiq ala sahih. Yaitu dari semenjak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq menurut pendapat yang sahih. Waqila ila tulu'i syams, ya dikatakan sampai terbitnya matahari. Taqul i'taqaftul lailata aw lailatan aw lailatal jum'ah. Dan pendapat yang kuat bahwasanya makna al-lailah ikhwan yaitu semenjak terbitnya matahari sampai terbitnya fajar, tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, ini lailah. Sekarang di i'rab i'takaftul lailata Kaifa? Syaitnya al-lailata dzarfuz zaman mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Taib. Yang takdirnya i'takaftu fil lailah. Kalau i'takaftul lailata berarti antum maknakan apa? Artinya bagaimana? Aku beriktikaf di malam hari. Antum mengartikannya gimana? Talha.
Aku iktikaf semalaman. Antum apa? Aku iktikaf pada malam tersebut. Ya gitu. I'takaftul lailata. Aku telah beriktikaf pada malam itu, pada malam tersebut. Nah, beda kalau i'takaftu lailatan. I'takaftu lailatan. Nah, ini baru apa? Aku apa? Beriktikaf pada suatu malam. Dalam bentuk apa? Bentuk nakirah. Pada suatu malam. Pokoknya satu malam, entah malam apa itu. Baik. Kalau i'takaftu lailatal Jumat ini jelas. Ya bedakan dalam memaknakan. Kemudian ghudwah. Al-ghudwah huwa min salati subhi ila tulu'i syamsi taqulu azuruka ghudwatan. Ghudwah itu dari semenjak salat subuh sampai terbitnya matahari. Berarti apa? Berarti singkat, ikhwan. Nah, dan ini adalah tempat untuk apa? Zikir pagi. Wasabbihuhu bukratan. Nah, sama dengan lafaz ghudwah. Nah, ghudwatan wa asila. Baik. Ghudwah itu dari subuh sampai terbitnya matahari. Dan itu waktu yang jelas untuk azkarus sabah. Akan harus punya bagian untuk zikir pagi sebelum murajaatul Quran atau sebelum menghafal. Habis salat subuh, setelah zikir pagi baca itu. Setelah zikir salat baca zikir pagi. Azuruka ghudwatan di Arab. Ghazi. Azuruka ghudwatan. Ya, dilincahkan. Azuruka ghudwatan. Azuru fi'il mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi dhammah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Baru ghudwatan ini syahidnya dzarfuz zaman mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Baik, azuruka ghudwata yaumil itsnain, pagi hari Isnin. Baik. Kemudian yang kelima bukratan. Catatan yang kelima bukratan hiya awwalun nahar. Wa awwalun nahar min tulu'il fajri ila subhi. Nah, wa qila min tulu'i syamsi. Jadi ada kedekatan makna antara ghudwah dan bukrah. Sama-sama apa? Awal hari, yaitu pagi-pagi. Cuman kalau mau didetailkan berarti awalun nahar mulai dari apa? Dari semenjak terbitnya fajar sampai subuh. Ini kalau bukrah. Ada yang mengatakan dari semenjak terbitnya matahari. Baik. Semenjak terbitnya matahari itu dimulai waktu bukrah. Tapi kalau mau digandengkan berarti kalau ghudwah itu dari setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, itu ghudwah. Kalau bukrah, dari semenjak fajar sampai salat subuh. Sehingga apa? Urut. Saharan huwa akhirul lail qubailal fajr. Nah, akhir malam mendekati apa? Fajar. Yang telah kita lewati kadarnya sekitar berapa? Waktu sahar ini. Kadarnya berapa? Kasyah. Waktu sahar itu berapa? Bukan jamnya sekarang. Dibandingkan keseluruhan malam berapa per berapa? Hah?
Sepertiga belum, sepertiga baru akhirul lail, sepertiga malam. Waktu sahar itu lebih dekat dengan subuh. Berapa Pak Ilyas? 1/6 malam akhir, 1/6 malam akhir. Baik. Bitanwin idza lam turid bihi idza lam turid bihi sahara yaumin bi'ainih, yaitu dengan tanwin apabila engkau tidak menginginkan dengannya waktu sahur pada hari tertentu. Nahu ji'tuka saharon, ji'tuka saharon, aku mendatangimu pada waktu sahar di akhir malam, tapi entah kapan, malam yang mana. Wadan huwa ismul yaumil ladzi ba'da yaumikal ladzi anta fi, yaitu nama untuk hari setelah harimu ini, besok. Usafiru ghadan insyaallah. Wa atamatan huwa thuluthul lailil awal, atamah sepertiga malam awal, ini namanya atamah. Atika atamatan atau atamata lailil khamis, lailatil atamata lailatil khamis. Wa sabahan huwa awwalun nahar min ba'di tulu'il fajri ila zawal, ini sabah. Jadi waktu sabah kawan dari semenjak terbitnya fajar sampai zawal, sampai waktu zuhur itu masih pagi, masih sabah. Taqul kharajtu minal manzil sabahan. Nah, apa maknanya ini? Kharajtu minal manzil sabahan. Yusuf, aku keluar dari rumah di waktu pagi. Baik. Kemudian masaan huwa min ba'di dhuhri ila salatil maghrib, ini masa semenjak salat zuhur sampai salat maghrib. Aji'uka masaan atau masa al-khamis. Wa abadan huwa zaman al-mustaqbal alladzi la nihayata limuntahah, yaitu zaman yang akan datang yang tidak ada akhirnya, itu selama-lamanya. La tashabil asyrara abadan, maknanya apa? La tashabil asyrara abadan. Apa maknanya Abdurrahman? La tashabil asyrara abadan. Baik, jangan engkau berteman dengan orang-orang yang buruk selama-lamanya. Kemudian amadan hampir sama ikhwan, ismun li zamanin mustaqbal. Nah, nama untuk penamaan untuk waktu yang akan datang. Taqul la ukallimu Zaidan amadan wa amadad dahr. Nah, hampir sama dengan abadan. Aku tidak akan berbicara dengan Zaid selama-lamanya. Wahinan, hinan huwa ismun li zamanin mubhan, ya, ismun li zamanin mubham, nama untuk suatu waktu yang mubham, yang tidak tertentu. Qara'tu hinan, aku membaca pada suatu waktu, ya, pada suatu waktu. Kalau diidhofahkan menjadi jelas, hina ja'a syekh, aku telah membaca ketika syekh datang. Saat, ya, suatu saat. Nah, saatnya kapan? Di saat syekh datang. Wa aman huwa muradifun sanah, sinonim dari sanah, yaitu setahun. Wa huwa 12 syahran, 12 bulan. Taqulu makathu aman, aku tinggal selama 1 tahun. Wa syahran udah 30 yauman au 29 yauman, ya, 1 bulan. Wa usbu'an, 1 pekan. Baik, nah ini hendaknya kita gunakan itu usbu' atau apa,
dalam bahasa kita sepekan, jauhi untuk mengungkapkan dengan seminggu. 1 minggu ini jauhi karena untuk mukhalafah orang-orang Nasara. Dan hari dalam sepekan dimulai dari kapan? Hari dalam sepekan dimulai dari apa? Zubair. Hari pertama dalam sepekan. Taib, hari dalam pekan kaum muslimin ikhwan dimulai dari Jum'ah. Taib. Bagaimana telah kita lewati dulu pembahasannya. Jadi dimulai dari Jum'ah. Wasa'ah. Sa'ah untuk apa? Untuk suatu waktu yang juga tidak tertentu. Kalau pada zaman sekarang, ketika menggunakan sa'ah biasa untuk waktu tertentu sudah 1 jam. Tapi kalau antum membaca kalam para ulama terdahulu ikhwan, ya ketika mengungkapkan dengan sa'ah, ya jangan antum artikan 1 jam. Ya harus lihat konteksnya. Karena dulu enggak pakai hitungan jam. Kalau zaman sekarang penggunaan sa'ah di kalangan mutaakhirin biasanya yang diinginkan adalah 1 jam. Tapi kalau untuk mutaqaddimin, untuk waktu biasanya waktu yang singkat. Baik. Barakallahu fikum, ini makna-makna untuk dzarfu az-zaman naktai bihadza subhanallah.